Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Perkenalkan, saya Ardina Firdaus dengan NIM 10225019, Program Studi Teknik Informatika Sekolah Tinggi Teknologi Cipasung. Di sini saya akan menyampaikan mengenai tugas mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer yang diampu oleh Bapak Puji Imam Mutakin. Adapun judul materi yang akan dibahas pada kesempatan kali ini adalah eksplorasi arsitektur dan organisasi komputer, khususnya mengenai perkembangan arsitektur sistem komputer. Nah, tujuan daripada pembahasan ini adalah agar kita dapat memahami pengertian dasar apa itu arsitektur komputer, menelusuri sejarah dan generasi perkembangannya, melihat volume prosesor, evolusi prosesor, memahami struktur sistem komputer modern, dan juga mengetahui arah perkembangan teknologi ini di masa yang akan mendatang. Nah, sebelum lanjut ke yang lebih jauh, mari kita dalami dulu apa itu pengertian dari arsitektur komputer. Nah, mari kita mulai dari konsep dasarnya, apa yang dimaksud dengan arsitektur komputer. Nah, secara sederhana, arsitektur komputer adalah konsep desain, struktur, dan tata letak suatu sistem komputer yang menjelaskan bagaimana komponen-komponen di dalamnya saling terhubung, saling berinteraksi, dan melaksanakan fungsinya secara teratur. Nah, arsitektur ini juga mencakup instruksi-instruksi yang dapat dipahami oleh prosesor, jenis data yang diolah, serta cara pengalamatan memori. Nah, namun seringkali istilah ini disandingkan dengan organisasi komputer. Namun kita lihat sisi perbedaannya, yaitu yang pertama, arsitektur komputer bersifat pandangan dari sisi pemrograman ataupun pengguna, yaitu apa yang dapat dilakukan sistem tersebut. Sedangkan organisasi komputer itu lebih rinci, membahas implementasi fisiknya, yaitu bagaimana cara kerja setiap komponen perangkat kerasnya secara teknis. Nah, namun keduanya saling melengkapi, karena tanpa arsitektur yang baik, maka organisasi perangkat keras pun tidak akan bekerja secara efisien. Nah, mari kita uak sejarah mengenai perkembangan komputer. Nah, perjalanan komputer tidak terjadi dalam semalam, namun ia berkembang secara bertahap mengikuti kebutuhan manusia akan alat bantu hitung dan pengolahan data. Nah, pada awalnya itu sendiri manusia menggunakan alat sederhana seperti sempoa. Nah, namun kemudian berkembang menjadi mesin hitung mekanis buatan Blaise Pascal dan Gottfried Leibniz. Pada abad ke-19, Charles Babbage merancang mesin analitis yang dianggap sebagai cikal bakal komputer modern karena sudah memiliki konsep input, pemrosesan memori, dan juga output. Namun di samping itu, perkembangan pesat baru terlihat pada pertengahan abad ke-20 yang kemudian dikelompokkan menjadi beberapa generasi berdasarkan teknologi komponen utamanya. Nah, mari kita bahas mengenai generasi komputer. Yang pertama ada generasi pertama sekitar tahun 1940 sampai 1959. Nah, generasi ini menggunakan komponen utama berupa tabung hampa udara. Nah, mungkin kita bisa melihat pada alat yang terkenal cukup masyhur gitu ya, seperti NEIC dan juga Unifici. Nah, untuk ciri-cirinya, ukurannya sangat besar ya. Pada sistem komputer generasi pertama itu ukurannya pada besar, bisa memenuhi hampir satu ruangan. Namun membutuhkan daya listrik yang sangat besar, cepat panas, dan membutuhkan sistem pendingin khusus. Dan juga bahasa pemrograman yang digunakan masih berupa bahasa mesin ataupun sering kita sebut dengan kode biner, sehingga sulit dipelajari dan dioperasikan. Nah, terus lanjut ke generasi kedua sekitar tahun 1959 sampai 1965. Yang mana generasi kedua ini menggantikan tabung hampa dengan yang namanya transistor. Nah,
Generasi ini memiliki keunggulan yaitu terlihat dari ukurannya yang lebih kecil, hemat listrik, dan menghasilkan panas yang jauh lebih sedikit. Dan kemampuannya pun meningkat, sudah menggunakan bahasa pemrograman tingkat rendah seperti bahasa rakitan, sehingga lebih mudah untuk diprogram. Juga penggunaan di sini mulai meluas ke bidang bisnis dan pemerintahan. Terus lanjut ke generasi ketiga sekitar tahun 1965 sampai 1970. Nah, di sini yang sering kita dengar adalah munculnya sirkuit terpadu atau IC, integrasi sirkuit gitu kan. Perubahan ini membuat ukuran komputer semakin mengecil, kecepatan kerja meningkat drastis, serta harganya pun menjadi lebih terjangkau. Nah, sehingga bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti Fortran dan COBOL mulai banyak digunakan. Konsep sistem operasi mulai dikembangkan untuk mengatur kerja komputer secara otomatis. Terus berlanjut ke generasi keempat, sekitar 1970 sampai dengan sekarang itu masih dengan generasi keempat. Yang mana di sini menggunakan teknologi VLSI atau Very Large Scale Integration hingga ULSI. Nah, satu keping mikroprosesor bisa membuat jutaan hingga miliaran komponen elektronika. Terus di sini muncullah komputer pribadi atau yang sering kita dengar itu PC ya, yang mana bisa dimiliki oleh perorangan PC ini. Generasi keempat juga sistem operasi semakin canggih, muncul antar muka grafis serta berkembangnya jaringan komputer dan internet. Nah, ukurannya juga semakin kecil dari komputer meja, laptop, hingga gawai pintar seperti ponsel dan juga tablet. Namun di sini kita tambahkan dengan generasi kelima, mulai tahun 1990-an sampai dengan masa yang akan mendatang. Di sini mengandalkan teknologi kecerdasan buatan atau yang sering kita dengar itu AI ya, artificial pemrosesan paralel dan komputasi canggih. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menciptakan komputer yang dapat berpikir, belajar, dan memahami bahasa manusia layaknya manusia. Yang mana fokus utamanya adalah kemampuan pengenalan suara, pengolahan gambar, serta pengambilan keputusan secara mandiri. Nah, terus kita akan membahas mengenai evolusi prosesor ya. Prosesor disebut juga sebagai otak daripada komputer, sehingga perkembangannya sangat menentukan kemampuan sistem secara keseluruhan. Awal perkembangan prosesor ini pada tahun 1971, Intel meluncurkan prosesor pertama itu bernama Intel 4004 yang hanya memiliki kecepatan sekitar 740 kHz dan bekerja pada sistem 4 bit saja. Ia hanya mampu mengerjakan satu instruksi dalam satu waktu. Namun dalam perkembangan selanjutnya muncul prosesor 8 bit, 16 bit hingga 32 bit, sehingga kecepatan pun meningkat menjadi beberapa ratus MHz, masih dalam arsitektur satu inti. Sekarang kita mengenal prosesor multi-core atau berinti banyak, misalnya dual core, quad core, hingga octa core. Nah, teknologi ini membagi tugas pengolahan data ke beberapa inti sekaligus sehingga komputer bisa menjalankan banyak aplikasi berat secara bersamaan tanpa adanya kelambatan sedikit pun ya. Contoh produk masa kini kita bisa lihat pada Intel Core i3 atau Core i5, Core i7 dan juga Core i9, dan AMD Ryzen 3-9 yang menggabungkan kecepatan tinggi dengan efisiensi daya. Oke, kita lanjut ke dalam arsitektur komputer modern. Jadi di sini kita akan membahas bagaimana perkembangan atau arsitektur komputer pada masa saat ini dan pada masa yang akan mendatang. Nah, saat ini sebagian besar komputer itu
menggunakan dua model arsitektur dasar yang dikembangkan dan disempurnakan. Yang pertama, arsitektur non-von Neumann ya. Arsitektur von Neumann ini adalah model paling umum digunakan. Karakteristik utamanya adalah memiliki satu ruangan penyimpanan memori yang digunakan secara bersama untuk menyimpan data dan instruksi program. Nah, untuk kelebihannya sendiri dalam arsitektur von Neumann ini adalah bentuk desainnya yang sederhana dan hemat komponen, sehingga tidak memerlukan biaya yang cukup besar karena komponennya pun sederhana, gitu kan. Namun di samping itu memiliki kekurangan yang cukup banyak juga. Salah satunya adalah terjadi hambatan yang disebut dengan bottleneck von Neumann, yaitu kecepatan pengiriman data terbatas karena jalur penghubungnya dipakai bergantian. Nah, yang kedua ada yang disebut dengan arsitektur Harvard ya. Pada model ini ruang penyimpanan itu untuk data dan instruksi dipisahkan secara fisik. Jadi masing-masing memiliki jalur akses sendiri, masing-masing memiliki jalan sendiri itu kan. Nah, untuk kelebihannya, akses data dan instruksi bisa dilakukan secara bersamaan sehingga prosesnya jauh lebih cepat dibandingkan arsitektur yang tadi itu. Dan juga penggunaannya banyak diterapkan pada sistem tertanam seperti microcontroller, perangkat komunikasi, dan juga pemrosesan sinyal digital. Selain itu, sistem modern juga dilengkapi dengan hierarki memori, mulai dari memori register, memori cache, memori utama atau sering disebut RAM, hingga memori sekunder yang berfungsi untuk menyeimbangkan kecepatan akses dan kapasitas penyimpanan. Nah, lanjut ke tren masa depan. Perkembangan arsitektur komputer tidak berhenti di sini saja. Beberapa arah teknologi yang sedang dikembangkan antara lain yang pertama, komputasi kuantum. Ini menggunakan prinsip fisika kuantum untuk memproses data. Berbeda dengan halnya komputer biasa yang hanya mengenal bit 0 dan 1. Komputer kuantum menggunakan qubit yang bisa berada dalam dua keadaan sekaligus, sehingga ini memungkinkan penyelesaian soal perhitungan rumit dalam hitungan detik yang butuh waktu ribuan tahun bagi komputer biasa. Yang kedua ada teknologi semikonduktor nano, yang mana ukurannya juga terus diperkecil hingga tingkat atom. Ketiga ada prosesor khusus AI, dirancang secara khusus untuk mengolah data, kecerdasan buatan, dan pembelajaran mesin sehingga kinerjanya jauh lebih efisien dibandingkan prosesor umum. Yang keempat ada komputasi terdistribusi dan awan. Berfungsi beban kerja dipindahkan ke server pusat ya, yang terhubung jaringan sehingga perangkat pengguna tidak perlu memiliki spesifikasi fisik yang terlalu tinggi. Nah, itu mungkin untuk tren masa depan yang sudah kita bahas. Terakhir, sebagai kesimpulan, arsitektur komputer itu telah berevolusi dari mesin yang besar, lambat, dan mahal menjadi sistem yang ringkas, sangat cepat, serta terjangkau. Nah, perkembangannya selalu didorong oleh kebutuhan manusia untuk mengolah data dengan secara efisien. Memahami perkembangan ini memberikan manfaat bagi kita, yaitu dapat mengerti cara kerja perangkat yang kita gunakan sehari-hari, serta mampu mengikuti dan memanfaatkan kemajuan teknologi yang terus berkembang pesat. Mungkin demikian penjelasan mengenai perkembangan arsitektur sistem komputer yang dapat saya sampaikan. Saya menyadari masih terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan dalam penyampaian ini. Oleh karena itu, saya mohon maaf dan terbuka atas saran maupun masukan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Saya Ardiana Firdaus. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.